Mari kita untuk beberapa waktu ke depan ini untuk fokuskan pandangan kita, pemikiran kita untuk melihat fakta. Untuk melihat fakta bagaimana perkembangan sejarah Trinitas di dalam pergerakan gereja Masih Advent hari ke-7. Oke, kita akan lihat bersama. Oke, sebelumnya mari kita lihat ini. Ada banyak alasan mengapa minat untuk mempelajari konsep Trinitas itu meningkat. Di antaranya yang pertama adalah ketersediaan informasi melalui internet telah menyediakan panggung untuk menyebarkan perspektif anti-trinitarian secara lebih efektif. Betul tidak? Tidak ada filter, tidak ada yang menahan ini. Semuanya oleh karena kecanggihan saat ini, internet ada, semuanya bebas untuk menulis, bebas untuk mengutarakan akan pendapat, sama seperti dengan kita saat ini juga. Beberapa kelompok Advent yang lain muncul dari gerakan Millerite terus berpegang pada perspektif anti-trinitarian, dan kebanyakan dari denominasi yang lain menganggap bahwa gereja Advent ini merupakan aliran dari Millerite. Betul atau tidak? Iya kan? Itulah sebabnya mereka katakan, oke, berarti aliran Millerite mereka anti trinitarian. Contohnya Worldwide Church of God itu berasal dari akarnya Millerite. Mereka itu tidak percaya Trinitas, mereka anti trinitarian. Dan ada banyak juga yang mengatakan, oh, kalau demikian semua cabang dari Millerite ini merupakan anti trinitarian. Tetapi kita berbeda, kita tidak sama dengan mereka. Selama beberapa dekade terakhir, beberapa orang Advent berpikir untuk kembali kepada iman Advent secara historis. Ini latar belakang sejarah pergerakan kita, dengan mempelajari kembali konsep kealahan dilihat dari para pionir gereja Advent. Dan kita akan belajar ini bersama. Jadi ada beberapa dari anggota gereja ataupun umat-umat Allah di dalam gereja Masih Advent hari ke-7 yang berpikir untuk lebih baik saya mau lihat bagaimana perjalanan dari para pionir gereja sehubungan dengan konsep Trinitas ini. Apakah mereka percaya Trinitas, apakah mereka tidak percaya Trinitas, dan pada saat itu, dan setelah mereka mempelajari, mereka menyimpulkannya. Sejarah menunjukkan bahwa Ellen White memainkan peran penting dalam pengembangan doktrin ketuhanan atau Tritunggal di dalam gereja Masih Advent hari ke-7. Nanti kita akan lihat ini sebentar. Dan sejarah juga menunjukkan bahwa untuk mencapai perubahan paradigma itu sulit bagi orang Advent atau umat-umat Advent, dan akhirnya dapat diselesaikan selama tahun pertengahan abad ke-20. Jadi bukan berarti kita di dalam gereja lalu sudah aman-aman saja sehubungan dengan konsep kealahan ini. Justru kalau kita kembali ke latar belakang ataupun ke sejarah gereja kita, mereka juga mengalami situasi yang sulit sehubungan dengan percaya atau tidaknya terhadap doktrin Trinitas ini. Sehingga pada akhirnya bisa dicapai kesepakatan bahwa oke, kita menerima bahwa doktrin Trinitas ini merupakan bagian dari misi gereja untuk menyampaikan akan kabar keselamatan kepada semua orang. Jadi bukan berarti hanya dengan mudah saja, tetapi ada perjuangan, ada tantangan yang dihadapi oleh para pionir, oleh para pelopor gereja sehubungan dengan konsep Trinitas. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan lain sebagainya. Kita akan lihat bersama. Nah, ini dia timeline sejarah perkembangan doktrin Trinitas di gereja Masih Advent hari ke-7. Periode anti-trinitarian itu dia berlangsung sampai 1890. Jadi kita tahu bersama 1844 itu kekecewaan, 1844, terus Oktober, 22 Oktober, dan setelah itu belajar, dan pada akhirnya tahun 1850-an itu Sabatarian Adventis, umat-umat Tuhan yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang menerima Sabat, seperti itu, mereka sudah belajar dan menerima Sabat, tetapi mulai dari 1863 setelah diorganisirlah gereja kita, sampai 1890-an mereka mulai mempelajari doktrin dan terlebih khusus mengenai Trinitas ini. Dan mereka mengambil kesimpulan sampai 1890-an mereka itu tidak percaya doktrin Trinitas. Oke? Jadi ada satu waktu di mana para pelopor gereja kita mereka anti Trinitarian. Mereka tidak percaya akan Trinitas. Terus dari tahun 1890 sampai 1900 baru munculnya paham mengenai Trinitarian. Dan 1900 sampai 1931 itu merupakan transisi, apakah mau diterima atau tidak. Ada konflik-konflik yang terjadi, dan pada akhirnya 1931 sampai 1997 ada penerimaan terhadap pandangan Trinitarian. Jadi kalau kita lihat ini memerlukan waktu. Ada waktu yang panjang yang dibutuhkan oleh para pelopor gereja sampai pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mempercayai bahwa Trinitas atau
ajaran doktrin Trinitas itu adalah sesuai dengan Alkitab. Jadi seperti itu. Mari kita lihat. Mari kita lihat dulu Millerite dan Trinitas. William Miller. Kita kembali lagi ke 1840-an ini. William Miller ini kita tahu bersama bahwa dia berasal dari gereja Baptis. Dia seorang Trinitarian. Dia percaya Trinitas. Dan dia menulis seperti ini. Saya percaya pada satu Allah yang hidup dan sejati. Dan bahwa ada 3 pribadi dalam ketuhanan. Ini Trinitas. 3 orang dari Tritunggal yang terhubung satu dengan yang lain. Makanya mungkin teman-teman boleh tambahkan, karena saya belum mendapatkan informasi. Saya heran mengapa justru ada banyak aliran-aliran yang berakar dari atau berasal dari Millerite, justru mereka menjadi anti-Trinitarian. Padahal pada awalnya Millerite atau Miller itu mengajarkan mengenai konsep Trinitas atau Trinitarian. Ya, ini dia juga. Joshua Himes, ini rekan dekat William Miller, berasal dari Christian Connection, yang mengatakan seperti ini. Ia mengatakan bahwa hampir semua gereja Kristen dengan suara bulat menolak doktrin Tritunggal sebagai doktrin yang tidak alkitabiah. Himes menulis, ada satu Allah yang hidup dan sejati, Bapa yang Maha Kuasa yang tidak bermula atau unoriginated, mandiri dan kekal, dan bahwa Allah itu adalah satu kecerdasan spiritual, satu pikiran yang tak terbatas, selama-lamanya, tidak pernah bervariasi. Jadi dengan kata lain, walaupun katanya mayoritas gereja-gereja menolak akan konsep akan Trinitas ini, dari Trinitas ini, Himes juga sendiri dia menerima akan ajaran dari Trinitas. Oke, Millerite Adventist berfokus pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga konsep mengenai Trinitas belum dianggap terlalu penting untuk diperdebatkan pada saat itu, di tahun 1840-an. Makanya 1840-an sekali lagi saya katakan itu adalah Millerite Adventist, belum the Seventh Day Adventist. Millerite Adventist. 1850-an the Sabbatarian Adventist. Umat-umat Tuhan yang menunggu akan kedatangan Tuhan yang sudah menerima akan Sabat. Dan setelah itu the Seventh Day Adventist di tahun 1860-an. Jadi jangan kita menyatakan bahwa oke, gereja Advent sudah ada pada saat Miller. Tidak, belum seperti itu. Dan Miller maupun Himes, kedua rekan ini mereka mempercayai akan konsep dari Trinitas. Oke. Hampir semua umat Advent mula-mula adalah anti-Trinitarian. Seperti Himes, baik James White, Joseph Bates, berasal dari latar belakang gereja Kristen, tetapi mereka menolak konsep dari Trinitas. Bahwa Trinitas ini katanya tidak alkitabiah dan ini diajarkan oleh doktrin Katolik. Mungkin ini, ya, saya tidak tahu, tetapi mungkin ini frase ini yang dicomot, yang diambil untuk menuduh gereja bahwa kita ini katanya mengambil doktrin dari doktrin siapa? Doktrin gereja Katolik, gereja Am. Dari apa namanya ya, dari statement ini. Joseph Bates menulis tentang pandangannya, menghargai Tritunggal, saya menyimpulkan bahwa itu adalah ketidakmungkinan bagi saya untuk percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa, juga Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Joseph Bates dengan pemikirannya yang terbatas, sama seperti dengan kita, dengan pemikiran kita yang terbatas, berusaha untuk menyelami mengenai kealahan ini Tritunggal, dan pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa tidak mungkin bahwa Yesus Kristus itu dia merupakan anak Bapa dan juga dia merupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dengan kata lain dia menolak akan keilahian dari Yesus. Dia menolak akan keilahian dari Yesus. James White menulis, di sini kita mungkin menyebutkan Trinitas yang mana kepribadian Allah memiliki perbedaan yang jauh dengan Yesus Kristus atau tidak setara. Ini sama dengan Origen. Dia ini adalah filosof dari Mesir. Dia katakan bahwa Yesus itu adalah oknum yang hebat, tetapi Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Makanya kembali lagi ke latar belakang ke sejarah 400 tahun pertama setelah Yesus naik ke surga, Athanasius katakan bahwa tidak, dia ini adalah setara dengan apa? Setara dengan Bapa. James White pada waktu zaman ini, kalau kita lihat di tahun berapa nih? 1855. Dia menyebutkan bahwa kepribadian Allah memiliki perbedaan yang jauh dengan Yesus Kristus. Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Nah, tapi ini sedikit tricky, ini sedikit membingungkan di sini. Tetapi Arthur White, ini cucu dari James White, dia menyatakan bahwa sementara katanya James White menolak doktrin Tritunggal, dia meyakini bahwa di surga ada tiga kekuatan besar.
Jadi dia katakan bahwa tidak mungkin Yesus itu setara dengan Bapa. Bapa itu terlalu besar. Tetapi Arthur White ini dia katakan bahwa James White, kakeknya ini, menyatakan bahwa dia meyakini bahwa di surga ada 3 kekuatan besar. Ini dicatat pada buku himnal pertama yang dikompilasi oleh James White pada tahun 1849. Puji Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi agak membingungkan. Dia katakan bahwa mana mungkin anak ini setara dengan Bapa. Tidak mungkin. Tetapi dalam tulisan yang ditemukan oleh cucunya di sana dikatakan bahwa dia mempercayai akan 3 kekuatan besar yang ada di dalam surga. Oke. Sementara James White menentang Tritunggal, dia tidak percaya bahwa Kristus lebih rendah dari Bapa. Pada tahun 1877, ini yang dia tulis. Tritunggal yang tak dapat dijelaskan yang menjadikan ketuhanan menjadi 3 dalam 1 dan 1 dalam 3 itu sudah cukup buruk katanya. Tapi ultra unitarianisme, kita sudah pelajari yang lalu mengenai sebelumnya mengenai unitarianisme, ajaran mengenai unitarianisme bahwa Yesus itu adalah manusia yang luar biasa, tetapi itu hanya merupakan pemberian yang diberikan oleh Bapa. Dia bisa melakukan mujizat, yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa itu karena pemberian yang dia dapatkan. Nah, yang James White katakan, untuk katanya mempelajari mengenai Tritunggal ini menjadikan Tuhan menjadi 3 dalam 1 itu, dan 1 dalam 3 itu sudah cukup buruk, tetapi untuk menyematkan bahwa Yesus itu hanya diberikan kuasa, dia hanya sebagai seorang nabi, manusia biasa itu lebih rendah katanya. Lebih buruk katanya. Nah, ini kan bingung juga kan. Jadi kalau saya mau lihat, kita mempelajari akan pengalaman ataupun kehidupan dari James White ini, kelihatannya dia belajar. Oke, jadi bukan hanya sekedar menyimpulkan, tetapi dia mempelajari akan firman Tuhan sehingga ini timbul di dalam pemikirannya. Sama seperti dengan William Miller, kalau kita tahu mengenai konsep 1844, dia belajar kan. Pada tahun 1865, Uriah Smith, editor lama Review and Herald, percaya bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan. Kalau tadi James White katakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa, Uriah Smith mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Ini sama seperti dengan paham apa ya? Arianisme. Ya, Arianisme. Ya, Arianisme. Dia katakan bahwa Yesus itu diciptakan jauh sebelum makhluk ciptaan yang lain. Dia adalah buah sulung. Dia diciptakan pertama kali. Untuk saat ini sama seperti Jehovah, saksi Jehovah. Nah, saksi Jehovah untuk saat ini. Jadi makanya statement yang sebelumnya saya mengatakan bahwa sebenarnya doktrin-doktrin yang berkembang pada saat ini sebenarnya itu sudah ada sejak dahulu kala. Ya? Benar sekali, benar. Dan di sepanjang zaman diulang-ulang kembali, hanya dimodify sedikit. Ya, seperti itu. Tetapi konsepnya sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Makanya kita mempelajari 400 tahun pertama, karena itu dia punya core untuk doktrin-doktrin yang lain.